Untuk jadwal keberangkatan dari Malang ke Magetan maupun sebaliknya, dan serta tiket harga tarif yang tersedia nanti saya share di video ini ya teman-teman. Menurut saya itu lebih enak tanpa oper-oper, dan tarifnya pun juga lebih selisih 10.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, di hari Sabtu yang pagi ini. Nah, sekarang jam 5:32 hari Sabtu ya. Saya akan melakukan perjalanan lagi ke Kota Magetan dari Kota Malang. Kebetulan kemarin itu ada line perdana dari bus Bagong dari tujuan Magetan dari Malang langsung. Nah, hari ini saya pengen nyoba yang bus ini langsung menuju ke Kota Magetan. Biasanya kan lewat Surabaya nih. Sekarang saya coba langsung naik bus Bagong. Kan kapan hari itu kan saya udah pernah sih naik bus Bagong ini dari mana? Landung Sari ini sampai ke Madiun. Sekarang nyoba lagi ke Magetan langsung. Yuk, simak video saya hingga selesai teman-teman. Perjalanan saya dari Malang langsung ke Kota Magetan. Sekarang saya mau ke sana, mau cari hot seat. Sengaja cari berangkat pagi biar dapat duduk yang paling depan. Yuk, langsung ke dalam ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini tuh ada tempat parkir juga untuk motor, dan ini untuk kendaraan roda 4. Jika pengen naik bus di Terminal Landung Sari, jadi kalian nggak usah khawatir, karena di sini tuh parkirnya 24 jam. Tadi saya bawa motor, saya taruh situ. Nanti baliknya ya sekitar Minggu besok jam 10 atau 11 malam baru nyampe sini. Nah, ini busnya sudah ready, Malang Magetan langsung. Semoga bisa dapat seat paling depan. Pada hari ini saya bisa berkesempatan mencoba trayek baru bus Bagong dari Malang tujuan Magetan, di mana 4 hari yang lalu itu launching line perdana yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Bus ini itu menggunakan sasis dari Mitsubishi Canter Navigator 2.1 dengan bodi model Avanti Series. Untuk jadwal keberangkatan dari Malang ke Magetan maupun sebaliknya, dan serta tiket harga tarif yang tersedia nanti saya share di video ini ya teman-teman. Simak juga agar kalian semua jadi tahu berapa sih tarifnya dari Malang ke Magetan itu full seperti itu ya. Sekitar bulan Februari kemarin sepertinya itu. Februari atau Januari ya. Saya pernah nyoba perdananya Bagong ini
yang ke arah Ponorogo. Kebetulan saat itu saya turun di Madiun. Di Terminal Landung Sari ini didominasi oleh bus Bagong, baik ke arah Kediri, Jombang, sekarang Ponorogo dan Magetan. Ya sekarang untuk trayeknya udah lumayan banyak sih untuk ke kota-kota tersebut. Dahulu untuk shelternya itu kan di sebelah sini teman-teman ya, segini. Sekarang pindah di sebelah sana. Saat ini jam 5:49. Tadi saya lihat itu seat depannya, paling depan itu sudah ada orangnya. Padahal saya sudah berangkat pagi, tapi ya kalah cepet. Ya udahlah, naik di duduk di belakangnya saja, lewat sini. Nah, pada saat saya naik tadi itu kan di depan pintu belakang itu ada kursi sendirian di sini tuh. Nah, ini cocok buat kamu-kamu yang jomblo ya, nggak punya pasangan, duduk di sini. Bagus. Ada kabel USB, AC-nya dengar sih. Bus ini tuh dilengkapi dengan CCTV. Pada pukul 6:12, bus ini akhirnya berangkat dari Terminal Landung Sari Malang untuk tujuan selanjutnya ke Terminal Batu, Terminal Pare, Terminal Nganjuk, Terminal Madiun, Terminal Mauspati, dan berakhir di Terminal Magetan. Adapun lama perjalanan pada kali ini itu nanti baru bisa saya review pada akhir video ya, karena saya masih belum tahu berapa lama perjalanan yang dibutuhkan hingga sampai di tempat tujuan. Dan pada keberangkatan pagi ini itu hanya membawa penumpang sekitar 8 orang saja teman-teman, dari jumlah total seat yang tersedia sebanyak 30 seat. Jadi ya masih sangat lowong sekali di bagian dalam bus ini. Saya sedikit mengulas tentang trayek Malang ke Magetan ini ya teman-teman. Kalau tidak salah tahun berapa ya, seingat saya itu tahun sebelum 2020 itu pernah ada bus trayek Malang ke Magetan, dan begitu pula sebaliknya yang pernah mengisi di jalur ini dengan nama PO Citra. Entah kenapa pada saat itu hanya bertahan sekejap saja, ya kurang dari setahun sepertinya. Mungkin karena faktor sepi peminat atau bagaimana saat itu ya, kurang paham saya. Karena pada dasarnya sepanjang jalur Malang hingga Kandangan ini lebih familiar diisi oleh bus-bus Pak Indah jurusan Malang ke Kediri dan Malang ke Jombang. Sehingga
dengan kembalinya kekosongan jalur Malang ke Magetan ini akhirnya didominasi oleh beberapa angkutan travel ternama di Jawa Timur. Dalam beberapa tahun belakangan ini, PO Bagong melakukan pelebaran sayap dengan mengakuisisi jalur Malang-Jombang dan Malang-Kediri yang sebelumnya dimiliki oleh PO Puspa Indah, hingga pembukaan jalur baru pada akhir tahun 2023 dengan trayek Malang ke Ponorogo, dan akhirnya sekarang PO Bagong ini berhasil menghidupkan kembali jalur Malang-Magetan yang sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ruas Malang, Kediri, Jombang, Ponorogo hingga Magetan menjadi milik PO Bagong, sang primadona baru bus di Jawa Timur. Karena sebelumnya PO Bagong ini itu identik dengan trayek Malang, Blitar, Tulungagung, dan Malang, Surabayanya. Bahkan PO Bagong ini itu juga membuka trayek lintas antar negara loh. Jangan salah teman-teman. Trayek dari Kupang, Nusa Tenggara Timur menuju Dili, Timor Leste, dan begitu pula sebaliknya. Wah, salah satu PO keren ini. Salah seminggu Oh ya teman-teman, kalau kalian belum pernah tahu jalur Malang hingga Kandangan, yuk nonton video saya ini ya. Karena apa? Karena di sepanjang perjalanan ini 85% didominasi oleh jalanan berkelok dengan melewati pegunungan. Nah, untuk perjalanan saya kali ini, saya merasakan hal yang lumayan nyaman daripada saat perjalanan trip saya yang sebelumnya dengan mencoba trayek Malang Ponorogo, di mana saat itu saya mendapatkan seat paling ujung belakang. Alhamdulillah, kali ini saya mendapatkan seat nomor 2 dari depan, sehingga sangat membantu saya menjauhkan dari kepala pusing. Hehehe. Untuk besaran tarif dari Malang ke Magetan dan sebaliknya atau daerah yang dilewati bus Bagong ini dapat dilihat pada slide berikut ini ya. Next, untuk jadwal keberangkatan trayek dari Malang ke Magetan atau sebaliknya seperti pada set berikut ini ya.
Akmalnya berkurang. Murah kok ngegrab mobil ki ya murah kok, Le. Kurang toh. Murah. Ning perjalanan. Setelah ngetem beberapa menit di Terminal Pare, bus ini melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Terminal Nganjuk via Papar, Warujayeng, dan Baron. Pada dasarnya itu, untuk rute yang dilalui pun sama seperti bus Bagong jurusan Malang Ponorogo. Yang membedakan itu hanyalah pada saat keluar dari Terminal Madiun saja. Jika ke Ponorogo itu menuju ke arah Dolopo, dan jika ke Magetan itu menuju ke arah Mauspati. Begitu pula untuk besaran tarif pun sama antara Malang Ponorogo dan Malang Magetan, yaitu sebesar 90.000 dengan lintasan non-tol atau tidak lewat tol, tetapi lewat arteri Saradan, Caruban hingga Madiun. Setelah sampai di Jalan Nasional Surabaya Madiun, bus ini itu mendadak tiba-tiba seperti mode bus Sumber Group dan bus Mira Eka di jalanan. Ya karena tadi selama perjalanan dari Malang hingga Warujayeng berjalan cukup santai, cukup tenang. Mungkin karena faktor jalanan juga yang tidak lebar dan jarak antar bus di belakangnya itu juga lebar karena selisih 2 jam. Nah, sekarang ini jadi lumayan jos teman-teman. Memang kalau sudah di jalur ini, semua pengemudi bus itu bisa menemukan adrenalinnya, baik itu pengemudi bus AKDP maupun bus AKAP. Nganjuk terminal persiapan Nganjuk terminal. Nganjuk terminal Bapak. Nyampe Terminal Nganjuk, dapat jajan ini, cilok, pentol cilok, tahu sama tahu goreng. Lumayan selisih 10.000. Jika naik Surabaya 10.000-nya bisa buat beli jajan kayak ini contohnya. Setelah 10 menit ngetem di Terminal Nganjuk, bus ini kembali melanjutkan perjalanan menuju Terminal Madiun dengan hanya 8 penumpang saja. Oh ya, alhamdulillah pada perjalanan kali ini bisa selalu saya sempatkan sedikit berbagi dengan kru awak bus, walaupun itu hanya dengan sesuatu yang kecil. Tetapi bagi mereka, hal remeh seperti ini itu sudah menjadi bentuk apresiasi yang bertugas mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan selamat.
Perlu diketahui bersama, bus Bagong pada jurusan ini merupakan bus non-ekonomi dengan tarif non-ekonomi pula, dan juga tanpa non-tol. Karena saya sempat mendengar keluhan dari beberapa penumpang yang naik tadi, itu kenapa kok tarifnya mahal dan kenapa kok tidak lewat tol. Nah, ini memang perlunya edukasi bersama sebelum naik bus, bisa mencari informasi terlebih dahulu terkait bus yang akan dinaiki. Mungkin beberapa kalangan itu tidak semuanya memahami sih pengertian bus non-ekonomi itu seperti apa. Tetapi kalau bus patas mungkin lebih paham kali ya. Menurut saya, apakah penamaan tersebut tidak kembali seperti dahulu itu, bus ekonomi dan bus patas, agar semua kalangan itu bisa lebih memahami. Mungkin bisa menjadi masukan bagi Organda untuk penamaan pada transportasi bus. Itu saja sih menurut analisa saya. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, bisa komen di bawah ya. Akhirnya pada pukul 11:41 sudah sampai di exit tol Madiun, dan 5 menit lagi akan sampai di Terminal Madiun. Yang Magetan bisa langsung. Madiun terakhir, Madiun terakhir. Madiun. Madiun, Bu, mriki terminal B. Gini. Mas, dalam. Hei. Magetan. Pada pukul 12:11 saya telah sampai di Terminal Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk perjalanan persis 6 jam hingga sampai di terminal ini. Menurut pengakuan pengemudi bus, memang selama perjalanan itu cukup santai dan tanpa terburu-buru, karena sembari menunggu waktu berangkat kembali ke Malang dengan jeda waktu yang cukup lama, karena awak bus bisa beristirahat selama 4 jam hingga sampai pukul 16:30. Sakit Ponorogo niku anu nggih, sekawan nggih Pak nggih. Apa? PP 8 nggih Pak. Apa tadi begini loro 6. Oh 6. Oh. Kulo tasih awal-awalane niku nyoba Malang Madiun akhirnya. Madiun mriki nitip bis mahal niku. Iya. Paling gede Terminal Batu ya. Nah, ya gede ini kok. Hah? Gede tak. Ini ana bis gede ini. Itu Batu lan itu bagian ini. Nah, kuliah pernah ya sana. Di sini sih. Terminal terakhir Magetan. Iya, betul. Dari satu. Mana sih? Rawat terus.
alhamdulillah jam berapa ini ya? Jam 12 lebih 33 menit saya telah sampai di Terminal Magetan. Perjalanan dari Terminal Landung Sari hingga Terminal Magetan selama 6 jam 20 menit sepertinya. Ya 6 jam 20 menit. Untuk reviewnya menurut saya itu lebih enak tanpa oper-oper, dan tarifnya pun juga lebih selisih 10.000 daripada kalau lewat Surabaya. Cuman waktunya memang agak lama kalau lewat Pare, Papar, Nganjuk. Demikian teman-teman untuk review saya naik bus Line Perdana Bus Bagong dari Malang ke Magetan. Tunggu untuk video saya selanjutnya ya teman-teman, next yang akan datang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.